Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Riza Azah Syafawati dengan NIM 40119168 dan Septiana Alisa Sasabila dengan NIM 40119179. Di sini kami akan menjelaskan tentang benchmarking atau analisis patok duga. Yang pertama yaitu definisi dari benchmarking. Menurut Gregory H. Watson, benchmarking merupakan pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara nyata praktik-praktik yang lebih baik yang mengarah pada kinerja kompetitif tunggal. Sedangkan Ruth Widiarti dan Suranto, benchmarking merupakan studi banding atau perbandingan standar kerja yang ada mewakili kinerja proses atau kegiatan terbaik lain yang sangat serupa dengan proses kegiatan pihak lain. Nah, untuk menurut Primas Rokan, benchmarking merupakan kegiatan menetapkan standar baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa benchmarking merupakan cara yang sangat sistematis atau suatu upaya penilaian performa pada layanan produk atau proses perusahaan dengan membandingkannya dengan perusahaan lain atau kompetitor yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran dari benchmarking. Nah, dorongan untuk melakukan patok duga atau benchmarking ini ditentukan oleh faktor pemenuhan kepuasan pelanggan yang sifatnya dinamis serta dapat meningkatkan daya saing dalam menghadap liberalisme perdagangan dan globalisasi ekonomi. Patok duga atau benchmarking ini digunakan untuk menentukan proses yang akan diperbaiki secara berkesinambungan yang menawarkan jalan tercepat untuk mencapai perbaikan kinerja yang nyata. Faktor yang dipertimbangkan untuk mendorong perusahaan melakukan patok duga atau benchmarking yaitu ada 5. Yang pertama, komitmen terhadap pelaksanaan manajemen mutu terpadu. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, product to market time. Yang keempat, waktu siklus manufaktur. Dan yang terakhir yaitu laba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis benchmarking. Jadi ada 5 jenis benchmarking. Yang pertama ada internal benchmarking, yang kedua competitive benchmarking, yang ketiga industri benchmarking, yang keempat generic benchmarking. Yang pertama yaitu internal benchmarking. Internal benchmarking ini dilakukan antar operasi di dalam satu organisasi besar yang mempunyai fungsi yang sama dalam unit kerja yang berbeda. Internal benchmarking ini merupakan jenis benchmarking yang paling sederhana dan paling murah. Tujuan dari internal benchmarking ini untuk mengidentifikasikan internal performance standar dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu competitive benchmarking. Nah, benchmarking juga dapat dilakukan di luar organisasi, yaitu dengan pesaing langsung di dalam suatu pasar yang sama dengan membandingkan produk, service, atau juga proses kerja. Tujuan dari competitive benchmarking ini untuk membandingkan perusahaan-perusahaan di dalam suatu pasar agar dapat menemukan cara untuk melawan pesaing-pesaing. Yang ketiga yaitu industri benchmarking atau functional benchmarking. Ini dilakukan dalam suatu industri yang memiliki produk yang sama tetapi bukan merupakan pesaing langsung karena berada pada pasar yang berbeda. Biasanya industri benchmarking ini dilakukan dengan pemimpin dalam suatu industri, misalnya dengan melakukan transfer teknologi atau antar dua perusahaan yang memiliki karakteristik pasar yang sama. Yang keempat yaitu generic benchmarking atau proses benchmarking. Nah, ini dilakukan untuk mencari suatu proses terbaik. Oleh sebab itu, objek benchmarking tidak harus berada dalam satu pasar atau satu industri. Generic benchmarking biasanya dilakukan untuk mencari proses terbaik yang bersifat umum dan biasanya dimiliki oleh hampir setiap perusahaan. Seperti sebuah perusahaan properti yang melakukan benchmark terhadap sebuah bank pada sistem pengupahannya.
Selanjutnya, pembahasan mengenai benchmarking sebagai instrumen perbaikan kualitas. Nah, dasar pemikiran adanya benchmarking berasal dari dorongan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, karena kondisi bisnis yang kompetitif membuat pelanggan mengetahui dan meminta standar produk dan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, keadaan ini menyebabkan suatu perusahaan semakin sulit untuk memenuhi kepuasan pelanggan, namun memberikan dorongan kepada pemimpin perusahaan untuk berupaya menentukan strategi usahanya berdasarkan analisis internal maupun eksternal serta misi perusahaan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggannya. Nah, sebagai suatu strategi benchmarking diharapkan dapat mengidentifikasi kunci sukses untuk bidang yang diteliti, memberikan target kuantitatif untuk sasaran, dan membantu perusahaan untuk membangun budaya yang memungkinkan terjadinya perubahan adaptasi dan penyempurnaan secara terus-menerus pada suatu bidang aspek yang menjadi kelemahan dan tertinggal dari perusahaan lain. Nah, secara umum manfaat yang diperoleh dari benchmarking ataupun patok duga ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perubahan budaya, kemudian yang kedua perbaikan kinerja, dan yang terakhir yaitu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan pada benchmarking. Nah, ada beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi terhadap kesuksesan penerapan benchmarking. Yang pertama adalah fokus internal, yang mana organisasi terlalu fokus internal ataupun terlalu fokus kepada diri sendiri dan mengabaikan kenyataan bahwa proses yang terbaik dalam kelasnya dapat menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi, maka visi organisasi menjadi sempit. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari benchmarking terlalu luas. Nah, benchmarking sendiri membutuhkan tujuan yang lebih spesifik dan berorientasi pada bagaimana ataupun bisa disebut sebagai proses dan bukan pada apa yang disebut sebagai hasil. Kemudian yang ketiga adalah penjadwalan yang tidak realistis, yang mana di sini benchmarking itu membutuhkan kesabaran karena merupakan suatu proses keterlibatan yang membutuhkan waktu. Sedangkan penjadwalan yang terlampau lama juga tidak baik karena mungkin ada yang salah dalam pelaksanaannya. Kemudian yang keempat adalah komposisi tim yang kurang tepat. Nah, dalam benchmarking perlu pelibatan terhadap orang-orang yang berhubungan dan menjalankan proses organisasi sehari-hari dalam pelaksanaan benchmarking ini. Kemudian yang kelima adalah bersedia dalam menerima in class, yang terbaik dalam kelas. Nah, seringkali organisasi memilih mitra yang bukan terbaik dalam kelasnya. Biasanya disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah yang terbaik di kelasnya tidak berminat untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedua, riset mengidentifikasi mitra yang keliru. Kemudian yang ketiga, perusahaan benchmarking malas berusaha dan hanya memilih mitra yang lokasinya di dekatnya saja. Kemudian untuk hambatan yang keenam yaitu penekanan yang tidak tepat. Nah, biasanya ini tim terlalu memaksakan aspek pengumpulan dan jumlah data, padahal aspek yang paling penting adalah proses itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah kekurangan pekaan terhadap mitra. Nah, mitra benchmarking memberikan akses untuk mengamati prosesnya dan juga menyediakan waktu dan personil kuncinya untuk membantu proses benchmarking kepada organisasi sehingga mereka harus dihormati dan dihargai. Kemudian yang terakhir adalah dukungan manajemen puncak yang terbatas. Baik, sekian